Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Marsiana. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan untuk yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya, like dan komen video ini biar aku semakin semangat untuk terus mengupdate video-video seputar pembelajaran bahasa Indonesia. Ingat loh teman-teman, subscribe itu kan tidak berbayar. Oke, kali ini aku akan membahas mengenai apa itu pidato dan apa itu persuasif? Intinya adalah apa itu pidato persuasif? Langsung saja kita ke pembahasannya. Pidato merupakan penyampaian informasi mengenai suatu topik kepada pendengar di hadapan umum. Nah, kalau kamu berpidato, berarti kamu juga sedang berorasi ya. Berarti kamu menyampaikan suatu topik di hadapan orang banyak. Kemudian pidato persuasif atau berpidato secara persuasif. Nah, persuasif itu kan makna dari kata persuasif itu adalah ajakan secara halus atau bujukan secara halus ya. Jadi kita kaitkan dengan pidato, berarti berpidato persuasif itu adalah berpidato yang dilakukan dengan tujuan untuk membujuk, merayu, dan memengaruhi pendengar agar mau melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk isinya itu harus bersifat nalar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya kita ke persiapan yang harus dilakukan ketika kamu ingin menulis naskah pidato. Nah, ada beberapa persiapan ya yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin berpidato. Yang pertama itu adalah kamu tentukan dulu temanya itu kamu mau berpidato tentang apa. Misalnya bisa tentang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Itu banyak sekali tergantung dari pemahaman kamu ada di topik yang mana. Kemudian menentukan tujuan. Setelah ketemu topiknya, kemudian kamu lanjutkan ke tujuannya. Kamu tentukan dulu tujuan kamu ingin berpidato tentang itu untuk apa sih? Apa sih tujuan yang ingin kamu capai setelah kamu melakukan pidato itu? Kalau kamu sudah menentukan tujuannya, baru kamu lanjut ke yang berikutnya, yaitu menyusun kerangka pidato. Nah, apa itu kerangka pidato? Nah, kerangka pidato itu adalah catatan kamu tentang poin-poin penting yang akan kamu sampaikan dalam naskah pidato tadi. Berarti kerangka pidato itu adalah inti dari teks pidato yang akan kamu sampaikan. Nah, kalau kerangkanya sudah jadi, berarti kamu lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengembangkan kerangka tadi menjadi teks pidato dengan memperhatikan diksi, kalimat. Nah, itu harus dibuat semenarik mungkin ya. Kemudian pilih juga diksi atau pilihan kata yang mudah dipahami oleh orang, sehingga pidato kamu itu dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami. Jangan lupa kalau untuk pidato persuasif kamu harus bersifat mengajak. Buat teks yang kira-kira di situ ada kata ajakan, ayo atau mari kita lakukan ini. Nah, itu merupakan contoh dari kata mengajak ya. Kemudian selanjutnya itu adalah isi naskah pidato dan metode yang dapat kamu lakukan dalam berpidato. Nah, untuk isi dari pidato itu berisi 3 poin ya. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian yang selanjutnya ada isinya, dan yang terakhir itu ada penutupnya. Pembukaannya itu berisi apa? Pembukaannya itu bisa berisi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat. Nah, itu bisa merupakan bagian dari pembukaan. Kemudian kalau isinya itu kamu kaitkan dengan isi dari pidato yang ingin kamu sampaikan tentang tema yang mau kamu angkat tadi ya. Misalnya kalau kamu mau mengangkat tentang pendidikan atau tentang kesehatan, berarti di isinya itu adalah tentang kesehatan atau tentang pendidikan. Kemudian untuk penutupnya, nah kalau penutupnya ini biasanya berbunyi, demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang menyinggung para audiens yang mendengarkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu bisa merupakan bagian dari penutupnya. Kemudian ada lagi metode yang bisa kamu gunakan dalam berpidato. Ini ada 4 metode ya. Yang pertama itu adalah metode
impromptu. Nah, apa itu metode impromptu? Metode impromptu itu adalah metode yang dilakukan atau digunakan oleh orang dalam melakukan pidato tanpa persiapan terlebih dahulu. Atau dia tidak tahu bahwa hari itu, jam itu, saat itu dia disuruh untuk melakukan pidato. Namanya itu adalah pidato impromptu atau pidato serta-merta yang dilakukan tanpa persiapan. Yang selanjutnya itu adalah pidato memoriter. Nah, kalau memoriter ini adalah pidato yang dilakukan dengan cara menghafal, teman-teman. Teks pidatonya ditulis dulu, baru dihafalkan, kemudian disampaikan di hadapan orang banyak. Kemudian yang ketiga itu adalah pidato naskah. Nah, pidato naskah ini adalah berpidato dengan membawa naskah. Ini biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat penting suatu negara ya. Kemudian yang keempat itu adalah pidato ekstemporan. Nah, kalau pidato ekstemporan ini, metode ekstemporan ini adalah kamu berpidato dengan membawa garis-garis besar dari isi naskah pidato yang ingin kamu sampaikan. Kenapa kamu melakukan ini? Supaya isinya itu tidak tertukar atau tidak terbolak-balik. Jadi begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah cara berpidato yang baik. Ada beberapa cara berpidato yang baik yang dapat kamu lakukan. Yang pertama itu pelajari dan kuasai dulu topik dan materi pidato yang akan kamu sampaikan. Mengapa? Ketika kamu sudah mempelajarinya dan sudah menguasainya, kamu akan bisa menyampaikan topik itu dengan baik, dengan lantang, dengan lancar tanpa hambatan apapun. Berbeda ketika kamu misalnya belum menguasai topiknya, mungkin akan ngeblank ketika kamu berpidato. Tapi ketika kamu sudah menguasainya, kamu sudah mempelajarinya, itu hasilnya akan maksimal, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, berpidatolah dengan tenang dan berwibawa. Nah, ini penting. Bawaannya tenang, kemudian tidak grogi, kemudian kamu berwibawa. Karena kalau kamu berwibawa, berarti orang akan segan, akan hormat, akan terpengaruh dan percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Itu maksudnya ya, makanya kamu harus tenang, tidak boleh terburu-buru, sehingga orang mudah memahami apa yang kamu sampaikan. Kemudian selanjutnya, gunakan juga suara dan ekspresi yang baik. Suaranya itu harus lantang, kedengaran dengan jelas, kemudian ekspresi kamu itu juga harus bagus, disesuaikan dengan topik yang kamu sampaikan. Dan jangan lupa ketika kamu berpidato untuk menyapa audiensnya, kamu awali dengan senyum. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kamu pahami tujuan kamu memilih topik tersebut. Misalnya, kenapa sih kamu ingin berpidato tentang topik itu? Apa sih manfaatnya bagi kamu dan apa juga manfaatnya bagi audiens yang mendengar? Misalnya kamu berpidato tentang lingkungan. Berarti kamu tujuannya pasti ingin menjaga cara melestarikan dan menjaga lingkungan. Berarti kamu tahu jika lingkungan bersih itu manfaatnya untuk kamu apa, untuk masyarakat atau untuk audiens kamu itu juga apa. Jadi itu penting ya, pahami tujuan kamu untuk memilih topik tersebut. Kemudian selanjutnya, pahami pendengar atau audiensmu. Ini juga penting ya, karena jika